Oke, selamat pagi, semangat pagi. Untuk kali ini kita akan mengganti oli Ninja RR. Jadi di Ninja RR ada dua jenis oli samping sama oli mesin, dan fungsinya berbeda. Untuk oli mesin ini hanya berfungsi sebagai pelumas kopling sama transmisi. Jadi untuk perawatannya lebih mudah. Perbedaan oli mesin 2 tak sama 4 tak yaitu rentang penggantiannya yang lebih panjang di 2 tak karena hanya bekerja melumasi kopling sama transmisi. Untuk oli mesin 2 tak rentang penggantiannya bisa sampai 12.000 km atau 1 tahun sekali. Berbeda dengan oli mesin 4 tak yang hanya 3.000 km atau 3 bulan pemakaian. Ciri-ciri oli mesin Ninja yang harus minta diganti adalah mesin cepat overheat. Jadi itu adalah ciri-ciri utama bila oli mesin dari Ninja ini harus minta diganti. Sama kalian bisa lihat di cermin kaca di bagian mesin bawah sini ada indikator ketinggian sama cek kekentalan kualitas dari oli mesin tersebut. Oke, sebelum kita membongkar, kita persiapkan dulu alat dan bahannya. Kita persiapkan dulu alatnya. Olinya kita menggunakan Shell Advance 10W40. Untuk harga oli ini murah, sekitar 50-an ribu. Dan pastikan segelnya masih ada. Ini masih segel dari pabriknya. Oke, kita siapkan wadah olinya terlebih dahulu. Oke, kita tempatkan wadah olinya di bawah lubang pembuangan oli. Jadi ini adalah lubang, nanti kita kendorkan untuk membuang oli. Kemudian kita ambil kunci yang sesuai dengan baut dari lubang pembuangan oli tadi. Jadi karena tadi panjang, kita menggunakan yang ada pemanjangnya, pakai ring 14. Tutup lagi, jadi lengkap semuanya ada di toolbox ini, di kaki ini. Oke, setelah kita ambil kunci, kita pasang ke baut pembuangan ini. Kita kendorkan. Jadi posisinya harus PW. Oke. Lapot. Oke. Kita kendorkan.
oli dari mesin. Kita lihat olinya sudah kotor, dipastikan sampai terkuras semuanya. Ini lihat kondisi olinya sudah kotor, kekentalannya juga sudah berkurang. Nah, tadi tidak tepat dan terganggu oleh katalis ini, jadi wutah atau ledek ini. Kita bersihkan terlebih dahulu. Pastikan olinya sudah keluar semuanya. Pada samping mesin di sebelah kanan ada indikator atau kaca untuk mengecek apakah olinya sudah terkuras habis atau belum. Nah, ini kan tadi full berwarna hitam. Nah, sekarang sudah mulai kelihatan, dan ini indikasinya olinya sudah mau keluar semuanya. Kita tunggu sampai benar-benar terkuras. Kita buka penutup oli mesin di bagian atas, kita kendorkan. Nah, kita kendorkan biar membantu pembuangan oli ini, jadi biar ada udara masuk. Kalau pengen cepat ya disemprot pakai kompresor, tapi tidak disarankan untuk gunakan kompresor karena takut ada udara yang tercampur dengan air masuk ke dalam sistem transmisi atau sistem mesin ini, jadi dapat menimbulkan efek negatif. Oke, setelah oli sudah keluar semuanya, kita singkirkan olinya yang bekas tadi supaya tidak mengganggu kerja. Kemudian kita pasang kembali tutup pembuangan baut pembuangan tadi, dan pastikan sampai kencang kembali. Pastikan bautnya ini terpasang dengan kencang agar tidak ada kebocoran pada sistem. Oke, kalau sudah bersih, kita siapkan oli yang akan kita masukkan ke dalam mesin. Untuk oli mesin dari Ninja ini adalah kapasitasnya 0,8 liter, jadi cuma 800 ml saja. Di dalam kaca ini ada indikator lower sama upper, jadi pastikan jangan lebih sampai 800 ml. Oke, kita buka segelnya terlebih dahulu. Jangan lupa siapkan corong. Jangan lupa untuk pengisiannya jangan lebih dari 0,87 liter. Kita masukkan terlebih dahulu corongnya. Oke, kalau sudah 800 ml, kita bisa lihat di bagian kaca bagian samping mesin ini ada indikatornya. Pastikan posisinya di antara garis kedua ini. Nah, ini udah ada di bagian tengah-tengah sini, dan di wadah oli ini nanti akan sisa sekitar 200 ml, jadi yang digunakan 0,87 liter. Oke, kalau sudah, kita tutup kembali tutupnya. Kita kencangkan.
Ini oli yang ada di bagian mesinnya segini, tepat di garis atas kaca mesin kanan, kaca di bagian mesin kanan. Ini fungsinya untuk mengecek kondisi, kualitas dan kuantitas dari oli mesin. Oke, kita coba hidupkan mesinnya. Dibiarkan oli ini bersirkulasi. Kita selesai mengganti oli, kita bereskan kembali dan membersihkan kembali tempat kita praktek. Jadi kita bereskan kembali, ini alatnya dibereskan kembali ke tempatnya semula. Masukkan ke tempatnya semula tadi. Dan kita bersihkan oli-oli yang berceceran dengan serbuk kayu dan majun, dan kemudian kita sapu dan pastikan tempatnya bersih kembali. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini tentang kita mengganti oli mesin dari Ninja RR ini. Jadi pastikan secara rutin mengganti oli, walaupun oli mesin pada mesin 2 tak. Pastikan selalu mengganti oli mesin secara rutin, minimal setiap 12.000 km sekali atau 1 tahun sekali pada mesin 2 tak. Jadi gejalanya kalau minta diganti adalah mesin cepat overheat. Dan kalian bisa lihat di bagian kaca ventilasi mesin bagian kanan, jadi kita dapat mengecek kuantitas dan kualitas dari oli mesin tersebut di bagian sini. Jadi ini kalau masih baru, warnanya masih jernih dan kuantitasnya masih di atas rata-rata, jadi di antara lower sama upper ini. Oke, cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.